Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan diri agar kita dapat mendalami dengan penuh sukacita kebenaran firman-Nya. Mari kita satu dalam doa sebelum bersama kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, tiba saatnya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah dalam kasih Tuhan, kami dapat memahami dengan baik apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami boleh memberlakukannya dalam kehidupan setiap hari. Demikian juga bagi hamba, berkatilah Tuhan, agar hamba dapat menguraikan firman-Mu dengan benar, dan biarlah kasih Tuhan yang ada bagi diri hamba. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, mari kita siapkan terlebih dahulu bagian kita pada saat ini dari Hosea, kitab Hosea. Hosea pasal 11. Ayatnya yang ke-5 hingga ke-7. Hosea pasal 11 ayat 5 hingga ke-7. Kalau Ibu Bapak sudah dapat, saya persilahkan untuk berdiri. Kita bersama akan memperhatikan bagian kita pada saat ini. Hosea 11 ayat 5 hingga ke-7. Demikian firman Tuhan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Persilakan duduk. Soekarno tahun 1967 dalam salah satu pidatonya ketika kondisi negara sedang dalam kondisi rusuh karena masalah-masalah politik, pernah mengungkapkan sebuah istilah yang sampai sekarang terkenal. Jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ya, pernyataan ini disampaikan oleh Soekarno untuk mengingatkan seluruh rakyat Indonesia pada saat itu. Bahwa ayo, kalau kita ingat kembali bagaimana susahnya para pejuang memperebutkan kemerdekaan dari penjajah. Zaman Belanda, zaman Jepang, dan berbagai pertikaian untuk mempertahankan kemerdekaan. Maka sejarah itu akan membuat kita sadar bahwa yang perlu dilakukan pada saat itu adalah kebersamaan, persatuan di antara semua anak bangsa. Tinggalkan semua ego, kemauan, pandangan-pandangan yang saling berseberangan, dan menyatukan hati untuk membangun bangsa. Semua bisa berkontribusi dalam membangun bangsa. Kalau semua ingat bagaimana dulu para pejuang bekerja, bertaruh nyawa untuk kemerdekaan ini. Tidak ada yang ego, tidak ada yang mementingkan diri sendiri. Nah, itulah yang mau diingatkan oleh Soekarno pada saat itu. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal seperti inilah yang mau diingatkan oleh Allah juga kepada orang Israel lewat Hosea. Israel yang sudah diberkati hidupnya oleh Tuhan. Israel yang sudah merasakan hidup penuh sukacita di tanah leluhur mereka kembali. Setelah mereka lepas dari Mesir,
Mereka menjalani perjalanan yang panjang 40 tahun. Mereka boleh masuk ke tanah perjanjian. Tanah Kanaan. Dan di dalam itu sejarah menunjukkan betapa sukacita hidup mereka terus bertumbuh di dalam kuasa dan kasih sayang Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada zaman Hosea, apa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Israel? Mereka tidak lagi taat kepada Allah. Mereka tidak lagi hidup benar di hadapan Allah. Yang terjadi selanjutnya adalah mereka hidup dalam dosa. Mereka tidak lagi dengan setia menyembah dan memuji memuliakan nama Allah. Tetapi mereka sudah terbawa oleh kehidupan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Terlebih khusus, mereka sangat terpengaruh pada dua bangsa besar pada saat itu, yaitu Asyur dan Mesir. Mesir yang pada saat itu sudah beda dengan Mesir ketika zaman mereka diperbudak. Nah, kedua bangsa ini sudah mulai lagi mempengaruhi kehidupan orang Israel. Dan itu sudah mulai nampak dalam ketidaksetiaan orang Israel ketika beribadah kepada Allah. Mereka ya memang masih beribadah di bait Allah. Mereka masih menyembah Tuhan. Tetapi itulah yang terjadi. Setelah menyembah Allah di bait Allah, memberikan persembahan di bait Allah, keluar dari bait Allah, mereka cari lagi Baal. Mereka cari lagi dewa-dewa bangsa asing untuk juga menyembah kepada mereka. Oleh karena itu, ibu bapak, kita bisa mengerti kenapa Tuhan menyindir sikap orang Israel ini dengan menyuruh Hosea menikahi seorang pelacur namanya Gomer. Gomer dijadikan istri oleh Hosea karena perintah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau menyindir sikap iman orang Israel bagaikan seorang pelacur yang tidak setia kepada suaminya, yang selalu berselingkuh, mau di hadapan suaminya maupun di belakang suaminya. Dia terus melakukan yang tidak baik. Itulah gambaran dari diri Gomer. Itulah sikap hidup orang Israel. Tuhan mau supaya mereka kembali setia kepadanya. Tapi itulah orang Israel. Mereka melupakan bahwa sampai di saat mereka hidup, sampai di titik di mana mereka telah boleh menjalani kehidupan, kalau bukan Allah, siapa lagi yang akan menyertai dan memberikan berkat dalam hidup mereka? Hanya kuasa Allah, maka mereka bisa ada sebenarnya. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, atas sikap orang Israel ini, Allah mau menunjukkan sikapnya yang tegas kepada umat Israel. Oleh karena itu Allah katakan, ayatnya yang ke-5 sampai ke-7 yang menjadi bacaan kita pada saat ini adalah penegasan Allah. Saya memang mengasihi kamu bangsa Israel, begitu kata Allah. Saya memang mengasihi kamu. Tetapi ketika kamu betul-betul tidak bisa diatur, tidak setia lagi kepadaku, maka mereka harus kembali ke tanah Mesir. Dan Asyur akan menjadi raja mereka. Sebab mereka menolak untuk bertobat. Allah katakan, karena hati yang tidak pernah mau berubah, kembali setia kepada Allah, maka Allah akan menghukum mereka, mendidik mereka dengan keras. Yaitu, Allah akan membiarkan mereka terbuang. Dan itulah yang kita kenal pada saat kemudian ibu bapak dalam sejarah Israel terbuang ke Babel. Babel adalah bangsa yang mengalahkan selanjutnya Asyur. Dan mereka yang membawa orang Israel tinggal di daerah mereka. Itulah yang terjadi. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita sekali lagi pada saat ini menggambarkan bahwa setialah kepada Tuhan. Jangan main-main.
Karena tanpa kuasa Tuhan dalam kehidupan, apa yang bisa kita buat? Tidak ada. Kalau Allah membiarkan kita berjalan dalam kemauan diri kita, maka kehancuranlah yang akan terjadi dalam kehidupan manusia. Dan ini sekiranya menjadi satu perenungan Ibu Bapa bagi kita semuanya. Jangan andalkan manusiawi kita, duniawi kita. Hati-hati. Memang rasanya dengan uang kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Mungkin dengan jabatan kita, mungkin dengan apa yang ada dalam hidup kita, kita merasa bahwa saya bisa semuanya. Dengan teknologi yang ada dalam kehidupan kita, kita bisa berkata, aku bisa berbuat apa saja yang aku mau. Hati-hati, Ibu Bapak. Hati-hati. Jangan sampai kita lalu terbuai dengan cara pandang seperti ini. Kita tetap butuh Tuhan. Karena itulah esensi kehidupan kita manusia. Kalau Soekarno katakan jas merah, jangan meninggalkan sejarah. Seperti Tuhan ingatkan kepada orang Israel. Jangan lupa, jangan tinggalkan sejarah yang sudah ada dalam kehidupan kalian. Di mana kalian boleh dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Kalian boleh menjalani perjalanan 40 tahun. Dan pada akhirnya sampai masuk ke tanah Kanaan. Dan hidup sebagai bangsa yang besar di sana. Itu karena Tuhan. Maka ini juga menjadi peringatan buat saya dan Ibu Bapak Saudara. Jangan pernah kita merasa saya mampu menjalani hidup ini dengan kekuatan saya sendiri. Hati-hati. Ketika kita mengandalkan diri kita, ketika kita mengandalkan kemampuan kita, duniawi kita, sekali lagi, seperti orang Israel, kita akan hancur. Mungkin secara duniawi kita mewah, kita punya segalanya. Tetapi yang dicari manusia kan bukan uang sebenarnya. Yang dicari adalah ketenangan hati, kedamaian hati. Itu sebenarnya esensi kehidupan yang kita cari. Dan itu hanya bisa didapat ketika kita boleh bersandar kepada kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita kembali sujud dan berserah diri kepada Tuhan. Ibu Bapak, jangan andalkan duniawi Anda. Tetapi andalkanlah Tuhan. Karena di dalam Dia sajalah kita akan memperoleh rasa damai, rasa tenang dalam menjalani kehidupan setiap hari kita. Ingat itu. Seperti orang Israel, mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Bahkan mereka berselingkuh di belakang Tuhan. Tuhan tahu itu. Jangan sampai kita bersikap seperti demikian. Tetapi kiranya dalam kasih Tuhan kita belajar tetap setia di dalamnya. Orang yang setia akan memperoleh kedamaian di dalam hati, di dalam dirinya. Dan disitulah sukacita dalam Tuhan akan tinggal dan terus bertumbuh penuh sukacita dalam diri kita semuanya juga. Bersandarlah pada Tuhan. Disitulah damai akan tinggal bagi saudara.